to Better Life. Hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita hidup menumpang di dunia. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 ingatkan kita bahwa dunia bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Oke. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema
Golgota berarti tempat tengkorak kepala sebagai pusat pola pikir kita gitu. Jadi ini saya coba hubungkan nama Golgota, teman-teman. Golgota adalah nama tempat bukit yang Yesus disalibkan. Nah, Golgota itu berarti tengkorak, teman-teman. Tengkorak saya lebih larikan ke tengkorak bagian kepala, sebagai kepala adalah pusat dari pola pikir kita. Jadi maksudnya segala sesuatu itu adanya di pola pikir kita, teman-teman. Urusan duniawi, urusan rohani, semua dasarnya itu adanya di pola pikir kita, itu di mindset kita. Nah, ini coba saya mulai bacakan di kitab Markus, teman-teman, untuk mengupas istilah kata Golgota dulu, supaya untuk bisa ketemu dengan kepala, dengan pikiran, dan berujung ke pola pikir dan mindset gitu, teman. Ini kitab Markus pasal 15 20b ayatnya 20b sampai 24, teman-teman. Judul perikopnya sebenarnya Yesus disalibkan gitu. Jadi di sini dikatakan kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus gitu. Jadi si Simon itu dipaksa oleh prajurit-prajurit waktu itu untuk membantu mikul salibnya Yesus, waktu Yesus bawa salib itu menuju ke Bukit Golgota, teman-teman. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak, teman. Jadi Golgota itu secara firman Tuhan katakan Golgota adalah tempat tengkorak, namanya gitu. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jadi waktu Yesus mau dibuka bajunya, jubahnya gitu. Nah, ini jubahnya itu dibagi, teman-teman. Akhirnya mau dibagi sama si prajurit-prajurit itu sampai akhirnya diundi gitu. Nah, ini saya cuman di kitab Markus itu cuman ambil kata makna Golgota aja, teman-teman, bahwa Golgota itu adalah berarti tengkorak kepala, yang saya lebih artikan lebih dalam itu ke pikiran gitu, karena ada otak kita, ada pikiran itu berarti ada di pola pikir kita, di mindset kita gitu. Nah, ini saya coba cross dengan apa sih pola pikir yang ada di kita terkait dengan kitab 1 Petrus, sebenarnya kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25, teman-teman. Coba kita baca kitab 1 Petrus, teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25, teman-teman. Nah, ini perikopnya judulnya, ini saya baca komplit, teman-teman. Perikopnya judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Judul perikopnya itu, teman. Jadi yang saya maksud itu bagaimana dari Golgota, dari tengkorak kepala, otak, pikiran, mindset gitu, sampai ke apa yang mindset kita terhadap arti daripada kita taat firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan itu apa artinya gitu. Nah, ini saya coba ajak ke teman-teman masuk ke dalam yang Tuhan inginkan adalah kekudusan dan kasih persaudaraan gitu. Itu yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikaruniakan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau kita bicara taat firman, apabila kita melakukan firman, ya kuncinya di situ ada kasih karunia yang dari Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menerima anugerah Tuhan yang berupa kasih karunia dalam hidup kita. Nah, cuman orang dunia kurang senang, teman-teman. Orang dunia atau orang yang dunia rohani itu, orang rohani yang duniawi gitu. Nah, maksudnya orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan kenal Tuhan, tapi caranya kurang tepat gitu, kurang benar, karena tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi ini yang dikhawatirkan kebalik dengan firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katakan kita hidup itu yang mengharapkan ya anugerah yang berupa kasih karunia dari Tuhan, itu bukan bagaimana kita hidup dengan mandiri mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan siapapun juga, termasuk tanpa bantuan Tuhan gitu. Kalaupun mengharapkan bantuan Tuhan tapi secara salah gitu. Kenapa ya? Balik lagi karena hanya keyakinan diri sendiri bahwa dia mengandalkan Tuhan, tapi pada prakteknya gitu ya, dia tidak
percaya Tuhan dengan cara yang benar, dia tidak mengenal Tuhan dengan cara benar karena tidak mengenal firman-Nya, tidak mengenal perintah peraturan Tuhan, tidak mengenal janji Tuhan, dan tidak mengenal rancangan dan kehendak Tuhan. Dan terus bagaimana bisa percaya dan mengenal Tuhan gitu? Itu orang keyakinan dunia banyaknya seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau buat saya pribadi bikin istilah itu orang rohani yang duniawi gitu, karena memang tidak mengenal secara rohani pengennya Tuhan apa gitu. Nah ini di ayat 13 itu saya cuma ngaitkan bahwa di sini ada anugerah kasih karunia Tuhan itu adalah yang pengharapan bagi orang-orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan. Tapi kalau orang yang belum mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang kasih karunia itu malah dianggapnya kelemahan dan kebodohan, teman-teman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini sebelum kita mengerti akan firman Tuhan katakan kita itu bodoh, benar, karena kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Ya kebenaran firman Tuhan itu adalah ya kebenaran, yang namanya juga kebenaran. Tapi kalau tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya disebutnya menjadi kebodohan gitu. Ya bisa salah gitu. Hidup itu bisa salah. Nah, firman di ayat 14 cantumkan hidupnya sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya kita dikuasai oleh nafsu, oleh nafsu duniawi gitu. Bukan dikuasai oleh perintah peraturan Tuhan, tapi dikuasai oleh nafsu duniawi gitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah ini syaratnya, teman-teman. Apabila kita hidup ingin melakukan firman Tuhan, apabila kita hidup ingin taat kepada Tuhan, apabila kita hidup takut dengan Tuhan, ya kuncinya ada di kekudusan. Apakah kita bisa hidup kudus gitu? Kalau kita tidak hidup kudus, rasanya tidak mungkin ketemu Tuhan, teman. Karena Tuhan itu adalah kudus gitu. Firman Tuhan itu adalah kudus, jadi nggak nyambung, teman. Jadi memang ya kuncinya firman, kalau katakan seperti ini, memang kita mesti kudus dulu, teman. Jadi kalau kita kudus, kita baru bisa anggap firman itu nyambung gitu, karena firmannya kudus gitu. Ya begitupun dengan Tuhan, apabila kita kudus ya berarti ya nyambung karena Tuhannya juga kudus gitu. Nah arti kudus ini adalah ya taat akan melakukan firman Tuhan, tidak terganggu oleh nafsu-nafsu duniawi gitu. Nah ini firman ini cantum seperti itu, teman-teman. Jadi hidup itu ya mesti kudus seperti Dia gitu. Nah ini caranya ya mesti taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kita belum mengenal kebenaran akan firman Tuhan gitu. Ini firman ingatkan seperti itu. Kenapa mesti kudus? Ya ini dikatakan di firman ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita harus kudus karena Tuhan itu kudus gitu. Jadi di firman yang ke ayat 16 katakan seperti itu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu tidak ketakutan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah ini teman-teman coba simak ya, teman-teman, di ayat 17. Jadi kita ini Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kita ini harus hidup dalam ketakutan di dunia ini, teman-teman. Kenapa kita mesti takut di dunia ini? Ya karena kita di sini firman katakan kita ini menumpang, benar. Jadi menumpang itu, kalau kita perdalam, menumpang itu berarti kan nggak selamanya kita di situ. Menumpang itu ada pernyataan sementara, namanya juga menumpang gitu, bukan menetap tapi menumpang gitu. Nah dunia ini adalah cuman sekedar tumpangan aja. Tumpangan itu berarti, menumpang itu berarti transit aja gitu. Dunia itu adalah tempat transit, bukan tempat untuk kita menetap selamanya. Nah ini Tuhan ingatkan bahwa dunia ini jangan sampai mengikat kita, menjebak kita untuk sampai jadi kita tidak bisa bergerak masuk ke dalam tempat yang Tuhan rancangkan kehendaki untuk kita gitu. Di mana? Di akhirat, ya bukan di dunia ini. Nah ini teman-teman mesti catat nih, bahwa di ayat 17 dikatakan seperti itu. Maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Nah jangan, ketakutan itu maksudnya kan yang menghindar, teman-teman, menghindar dari yang dikatakan tadi di ayat sebelumnya, di ayat 14, teman-teman ya. Nafsu-nafsu tadi itu, ya jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kita belum mengenal kebenaran gitu. Jadi akhirnya dunia itu jadi sasaran hawa nafsu kita, sasaran tembak kita gitu. Nah ini firman ingatkan jangan sampai kita terjebak seperti itu. Jadi kita mesti ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Mudah-mudahan teman bisa nangkap dan mengerti maksudnya firman ini gitu. Sebab
kamu tahu bahwa kamu telah tebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Nah ini bagi orang Nasrani ya, bahwa kita bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita bisa mau melakukan firman Tuhan itu ya katanya ya karena kita sudah ditebus gitu teman. Ya bagaimana kita ada peluang untuk mendapatkan selamat itu karena bukan gratis, karena Yesus, Tuhan suruh Yesus menebus kita gitu. Nah jadi tebusan Yesus ini adalah bukan gratis bagi kita seharusnya gitu. Ya, yes. Dan juga jangan disalahartikan kalau sudah ditebus Yesus berarti orang-orang Nasrani pasti selamat. Itu juga salah kaprah lagi teman-teman. Ya justru Yesus nebus itu adalah peluang kita untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi adapun untuk bisa mendapatkannya, ya kita harus melakukan firman, teman-teman. Jadi itu cuma seperti apa ya? Seperti Yesus itu wafat di kayu salib itu nebus kita itu seperti apa? Jadi kalau orang bilang sih ada yang mengumpamakan seperti kredit card, teman-teman, kredit card atau debit card atau yang di ATM gitu. Ya itu janjinya itu ya kartunya gitu. Nah adapun kartu itu bukan uang ya, sebelum ya kita masukin ke ATM dicairkan jadi uang gitu. Nah ini yang namanya Yesus nebus itu ya baru kartunya teman-teman. Kita yang harus melakukan ke ATM untuk mencairkan dari kartu itu menjadi uang. Nah banyak orang yang salah kaprah seolah-olah penebusan Yesus itu udah pasti dijamin mendapatkan keselamatan. Bukan begitu teman-teman. Jadi Yesus itu menebus hanya berupa kartu saja wujudnya gitu, kartu untuk menebus gitu. Nah adapun kita yang harus melakukannya ya kita harus membawa kartu itu ke ATM untuk dicairkan uangnya gitu. Nah baru bicara ya jadi uang. Jadi bukan berarti kartu itu identik dengan uang. Kita bayar pakai kartu ke tukang buah juga nggak dijual, ke tukang daging juga nggak laku, ke tukang sayur juga nggak laku gitu, karena bentuknya kartu. Mereka mengharapkannya bentuknya uang gitu. Nah ini sama teman. Jadi jangan salah artikan bahwa asumsi Yesus telah tebus orang-orang Nasrani itu berarti orang Nasrani sudah pasti mendapatkan keselamatan akhir. Tidak teman. Sebelum orang Nasrani itu melakukan firman, bahkan bukan cuma Nasrani, semua orang melakukan firman Tuhan ya pasti akan mendapatkan keselamatan akhirat teman. Bukan karena Nasrani jadi dijamin mendapatkan keselamatan, itu konyol sekali teman. Jadi ya saya ingin sekali lagi bahwa Yesus telah nebus itu identik, istilahnya kita sudah pegang kartunya, tapi untuk mencairkan kartu itu ya kita mesti isi duitnya gitu. Ya kan istilahnya kita mesti berbuat taat sehingga kita mendapatkan berkat-berkat yang memang bisa kita tebus gitu, kita ambil, kita tuai gitu. Tanpa melakukan firman nggak mungkin kita bisa mempunyai tabungan, mempunyai berkat gitu untuk bisa kita tuai, nggak mungkin. Jadi kalau kita harus melakukan firman Tuhan. Nah untuk melakukan firman Tuhan kita harus mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu teman. Tanpa mengenal mengerti akan firman Tuhan ya kita menjadi kelompok orang-orang rohani yang duniawi tadi gitu. Jadi salah kaprah lagi nanti akhirnya teman-teman. Nah ini saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi firman Tuhan katakan bahwa tebusan itu bukan gratis ya, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, tapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Jadi jangan, itu tebusan Yesus itu kan mahal sekali teman-teman. Bukan berupa bukan apa di sini katakan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas gitu, tapi dengan darahnya, dengan wafatnya Yesus tadi gitu. Nah ini kartu ini mahal gitu. Tinggal bagaimana caranya kita berjuang untuk bisa mencairkan kartu ini. Ya dengan cara yang tadi, ya kartu ini mesti kita isi dulu, ya kita isi uang dulu. Nah kita mesti isi berkat dulu. Dari mana? Ya melakukan firman gitu. Waktu melakukan firman berarti kita tabur tuai kan teman-teman. Kita menabur ya untuk bisa menuai yang di ATM-nya itu yang ada isinya di dalam kartu itu. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan firman Tuhan, akhirnya kartunya nggak pernah keisi teman-teman. Bagaimana kita mau menuai gitu? Kita nggak pernah menabur gitu. Nah intinya tabur tuai dalam tadi, tabur tuai itu terkait dengan yang tadi saya katakan, kartu identik dengan ATM gitu. Ini yang teman-teman tolong camkan itu. Jadi ini firman Tuhan ingatkan bahwa mahal sekali tebusannya gitu untuk mendapatkan kartu itu bagi kita gitu.
ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah ini kalau saya universalkan teman-teman, oleh dialah kita percaya kepada Allah. Nah kalau saya universalkan, oleh karena firman Tuhanlah kita percaya kepada Allah gitu. Tanpa firman Tuhan kita sulit sekali teman-teman untuk bisa percaya Tuhan Allah, itu sulit sekali gitu. Jadi harus dengan firman Tuhan kita baru tahu bahwa ada Tuhan Allah gitu, yang telah membangkitkan si firman Tuhan itu dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapannya tertuju kepada Allah. Nah karena kita mengenal firman Tuhan teman-teman, akhirnya kita tahu bahwa hidup kita itu adalah ya untuk beriman dan berpengharapan kepada Tuhan gitu. Jadi kita ini hidup bukan seperti orang dunia ya, yang tidak beriman kepada Tuhan, tapi beriman kepada kesuksesan duniawi dan tidak menuju kepada Tuhan. Ya apa, ke hawa-hawa nafsu duniawinya lagi gitu. Jadi orang duniawi dengan orang rohani yang firman Tuhan inginkan, kendaki, rancangan dan hendak itu berbeda sekali teman-teman. Kalau cerita orang yang rohani dan sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan itu kan beriman dan berpengharapan kepada Tuhan gitu. Tapi kalau orang duniawi tidak. Bagaimana beriman akan mengandalkan mamon, mengandalkan uang, mengandalkan harta tahta dan ini sebagai ya kekuatan kesuksesan duniawinya dia di dunia ini gitu. Jadi beda teman-teman. Kalau dengan firman Tuhan itu kan bagaimana firman Tuhan, roh Tuhan itu dihidupkan ya dengan target mendapatkan keselamatan akhirat. Orang duniawi beda teman, beda sekali gitu. Bagaimana mengumpulkan harta dunia ini ya sebagai pegangan untuk seduniawi dengan anggapan tidak pernah mengenal akan adanya akhirat teman-teman. Orang dunia biasanya begitu gitu. Jadi dia nggak peduli bahwa hidup di dunia ini adalah menumpang. Itu rumusnya bagi orang dunia atau orang yang berkeyakinan ya tidak terlalu digubris gitu. Ya dianggapnya ya finalnya kita meninggal habis gitu ya di dunia ini. Padahal kan dalam prakteknya kan firman Tuhan katakan bahwa ya di dunia ini cuma menumpang sementara aja, dan kita praktek akhirnya ya ada di alam akhirat. Cuma ada dua pilihan antara neraka dan surga saja. Kecuali kalau kita miliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, kita tahu bahwa di surga pun ada tingkatannya, di neraka pun ada tingkatannya teman-teman. Ini kalau kita sudah lebih dalam mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah itu, jadi hidup ini adalah menuju kepada iman, pengharapan kepada Tuhan gitu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Tuhan juga inginkan selain kita hidup kudus gitu, dalam arti kata mentaati, melakukan firman Tuhan, ya kita juga harus mengasihi sesama kita gitu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal gitu. Jadi setelah kita mengenal mengerti firman Tuhan, jadi kita seolah lahir kembali teman-teman, lahir baru. Ya pola-pola kita yang tadinya hidup dengan cara-cara nenek moyang kita dirubah menjadi pola-pola hidup sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan gitu, yang di firman Tuhan itu gitu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunganya pun gugur gitu. Firman ingatnya seperti itu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah firman Tuhan katakan begitu, firman Tuhan itu untuk selama-lamanya. Kenapa untuk selama-lamanya? Karena bisa berlaku di dunia sampai datang nanti di alam akhirat nanti teman-teman. Itu firman Tuhan itu ya berfungsi sepanjang itu gitu, selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu gitu. Nah ini saya udah bacakan di kitab Markus pasal 15 ayat 20b sampai 24.
bicara Golgota, untuk saya jelaskan mindset, dan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25 ini bicara kekudusan, kita bicara iman dan pengharapan, kita bicara bahwa dunia ini adalah tempat menumpang kita, bukan tujuan akhir kita. Ini yang kita mesti kupas nih teman-teman, bagaimana caranya kita mengisi ATM kita gitu ya dengan melakukan firman Tuhan, menabur firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita mengambil di ATM untuk ambil tuayan itu ya ada isinya teman-teman, bukan cuma kita pegang kartu doang gitu. Kalau banyak orang yang salah kaprah ikut Yesus itu sudah ditebus sehingga pasti selamat, itu ibaratnya pegang kartu tapi tambah bisa apa-apa gitu ya. Kartu itu akan berguna, kartu kredit itu akan berguna ATM ke ATM apabila kartu itu ada isinya. Nah isinya ini adalah yaitu kita harus melakukan firman Tuhan gitu, sehingga ada isinya, sehingga waktu kita mau tarik di ATM ya keluar gitu, keluar isi dari ininya gitu. Mudah-mudahan dengan gambaran kartu kredit atau debit itu di ATM ini teman-teman bisa lebih kegambar, lebih mudah tergambar gitu. Nah ini saya sudah bacakan, saya coba mulai masuk ke dalam sharing saya teman-teman. Sharing saya itu bicara Golgota adalah nama tempat di mana Yesus disalib, yang berarti tempat tengkorak kepala, di mana kepala adalah tempat penentuan pola pikir gitu, yang dapat arahkan dan tentukan kita hidup jadi pemenang atau pecundang, baik hidup di dunia sekarang ini atau di akhirat kekal nanti gitu. Yang pasti setiap manusia akan alami ini. Jadi semua orang memiliki mindset yang berbeda-beda teman-teman. Tapi kalau kita nggak bertajam bahwa harus apa yang benar itu, jadi akhirnya takutnya mindsetnya jadi salah teman-teman. Kalau mindsetnya salah nanti jadi akhirnya kita nyampe tujuan kita juga salah teman-teman. Jadi mindset itu yang sangat benar-benar awal kita untuk menentukan kita ini mau kemana gitu, harus bagaimana gitu. Kunci sukses dalam hidup dunia dan akhirat adalah bagaimana kita harus punya pola pikir hidup kudus, seperti yang tadi kita bacakan di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15 gitu. Hendaklah kita kudus dalam seluruh hidup kita, sama seperti Tuhan yang kudus yang telah memanggil kita sebagai pilihannya gitu. Nah ini yang mesti dicamkan gitu teman-teman, bahwa kalau kita pengen hidup kudus, kalau kita hidup ingin sesuai taat apa yang diperintahkan dan peraturan oleh firman Tuhan, ya kita harus hidup kudus seperti di kitab 1 Petrus pasal 1 15 tadi. Hendaklah kita kudus dalam seluruh hidup kita, sama seperti Tuhan yang kudus yang telah memanggil kita sebagai orang-orang pilihannya Tuhan gitu. Makna hidup kudus adalah hidup taat, melakukan firman Tuhan dengan tidak turuti hawa nafsu duniawi yang menguasai kita pada waktu kita tidak kenal firman itu. Nah ini kita harus berubah teman. Apabila kita mengerti firman Tuhan, ya hidup kita memang harus berubah teman. Jadi tidak bisa dengan gaya-gaya seperti yang tradisi atau apa ya, tradisi atau mungkin jadi tata krama ya, adat istiadat yang zaman dulu gitu, nenek moyang kita. Dan bahkan tidak cuma cukup kita pegang misalnya kitab suci tanpa menghidupkan roh Tuhan di dalamnya teman. Jadi kalau kitab suci kita pegang, contohnya di dasar ini punya kitab Alkitab gitu. Kalau Alkitab ini kita pegang tidak menghidupkan roh Tuhan di dalamnya teman-teman, akhirnya firman Tuhan itu bukan firman Tuhan, jadi akhirnya hukum-hukum yang mati gitu, hukum-hukum teori ketuhanan yang mati gitu, karena jadi akhirnya nggak hidup, firmannya nggak hidup gitu. Nah sedangkan Tuhan pengen itu kan sebenarnya kan bagaimana yang namanya roh Tuhan itu sudah menjadi seperti hukumnya gitu ya, karena hidup gitu. Dasarnya si roh Tuhan, hukum roh Tuhan itu adalah ya pasti firman Tuhan, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru gitu, itu pasti seperti itu. Nah tapi kalau kita seandainya tidak menghidupkan roh Tuhan, akhirnya firman Tuhan itu menjadi yang kembali lagi jadi hukum-hukum teori ketuhanan tadi gitu. Sedangkan yang namanya yang benar itu adalah bagaimana caranya kita
menuruti, mentaati kehendak Tuhan, rancangan kehendak Tuhan, perintah peraturan Tuhan itu ya dari pribadi Tuhannya gitu, bukan dari yang logosnya, bukan yang tertulisnya, tapi dari bagaimana kita perlakukan Tuhan dengan hidup gitu. Nah itu caranya ya bagaimana kita harus mengenal firman Tuhan sebagai dasarnya gitu, tapi juga kita harus menghidupkan roh Tuhan sebagai ya agar firman ini jadi hidup, teman-teman. Nah ini teman-teman mesti camkan juga gitu, bahwa jadi jangankan orang duniawi, berarti kaitannya banyak, teman-teman. Ada yang kita orang duniawi yang memang tidak mengenal mengerti firman Tuhan, tapi juga ada orang yang rohani duniawi, dalam arti kata mengaku percaya dan mengenal Tuhan, firman Tuhan, tapi prakteknya tidak gitu, tidak mengenal firman Tuhan. Dan juga ada yang mengenal firman Tuhan beneran, mengenal itu apa, tapi hanya dijadikan seperti teori saja gitu. Nah yang Tuhan inginkan bukan itu, yang ketiga plus gitu. Nah yang ketiga plus itu berarti bagaimana mengenal firman Tuhan, dan waktu mengerti dan melakukan firman Tuhan harus menghidupkan roh Tuhan di dalamnya gitu. Nah itu baru yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Jadi teman-teman ingetinnya ada tingkatannya seperti itu gitu. Kalau menurut saya gitu, ada orang duniawi yang memang tidak mengenal Tuhan, mungkin sebutannya apa? Ateis mungkin ya. Kedua, orang yang rohani duniawi, dalam arti kata orang yang punya keyakinan diri, mengaku-ngaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tidak dengan dasar firman Tuhan gitu. Itu bisa juga orang yang mengenal Tuhan, beneran mengenal gitu, mengenal maksudnya mengenal firman, tapi perlakukan firman itu sebagai hukum gitu, hukum yang mati, bukan dihidupkan bersama roh Tuhan, tapi hukum yang mati. Nah yang keempatnya baru yang 3 plus tadi. 3 plus itu adalah bagaimana mengenal mengerti firman Tuhan, tapi mengerti dalam arti kata dengan kemampuan roh Tuhan yang menjelaskan pengertian itu, dan juga melakukan firman Tuhan bersama dengan roh Tuhan juga gitu. Jadi ada 4 kategori itu, dan yang keempat ini yang bisa benar-benar mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman, karena memang Tuhan ingin seperti itu gitu. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan yang menyebabkan kita hidup dalam ketakutan selama kita hidup menumpang di dunia. Kita harus sadar istilah menumpang yang berarti dunia adalah hanya tempat sementara saja gitu, namanya juga menumpang gitu. Jadi kita mesti mengerti bahwa di dalam firman Tuhan katakan kita ini menumpang di dunia ini, berarti sifatnya bukan tujuan akhir dan hanya sementara aja, teman-teman. Tapi banyak orang-orang dunia yang tadi, orang yang ateis tadi, atau orang yang berkeyakinan secara salah tadi gitu, atau orang yang terlalu mengenal tapi firman Tuhannya diperlakukan seperti hukum yang mati gitu. Ya ini akhirnya ya bisa-bisa salah kaprah, ya dunia itu seperti jadi bukan tempat menumpang, tapi tempat tinggal tetap yang terakhir buat mereka gitu. Nah Tuhan bukan begitu. Tuhan pengen yang keempat, mengenal mengerti firman Tuhan, tapi juga menghidupkan roh Tuhan, sehingga tahu gitu bahwa dunia ini adalah sementara saja. Kita ini cuma menumpang. Tujuan kita adalah alam akhirat dalam surga. Nah cuma di alam akhirat kan ada dua, ada neraka juga. Nah kita kan nggak mau masuk dalam neraka, berarti untuk bisa mendapatkan surga di alam akhirat itu ya kita tidak bisa dengan pola-pola orang dunia, atau orang yang punya keyakinan, atau orang yang mengenal Tuhan tapi hanya sebatas hukum saja gitu. Nah ini nggak boleh masuk ke situ. Kita mesti masuk ke orang yang mengenal mengerti firman Tuhan, tapi juga menghidupkan roh Tuhan. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan juga yang membuat kita dewasa rohani, yang mana kita jadi hidupkan roh Tuhan agar mampu untuk mengerti firman dan mampu melakukan apa yang firman perintah dan peraturkan. Jadi kalau yang kedalaman firman Tuhan dan pengertian firman Tuhan itu ya harus begitu, teman. Harus dewasa rohani gitu. Nah untuk dewasa rohani kita harus menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah waktu kita menghidupkan roh Tuhan, akhirnya kita mampu mengerti apa yang Tuhan perintah peraturkan itu dari versi Tuhan, dari pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, dan juga kita mampu melakukannya karena memang ada kekuatan Tuhan yang kuasa Tuhan yang membantu kita melakukan firman Tuhan itu gitu. Itu yang cerita perintah peraturan itu. Nah kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan yang menyebabkan kita hidup dengan pengharapan dan beriman kepada Tuhan serta firman-Nya gitu, dengan kuduskan hidup kita oleh ketaatan melakukan firman dan amalkan kasih kepada sesama. Yang tadi kan jadi memang
urutan apa ya, mindset kita apabila kita ingin mendapatkan keselamatan akhirat seperti itu, teman-teman. Jadi pertama kita harus sadar bahwa kita ini tidak bisa seperti orang dunia yang tidak percaya atau tidak mengenal Tuhan, yang ateis tadi. Tapi kita juga jangan sampai masuk ke dalam kategori orang yang hanya punya keyakinan gitu, orang rohani yang duniawi itu gitu, yang mengaku percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tidak dengan dasar pengenalan akan firman Tuhan, tidak dalam dasar pengertian akan firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, jangan sampai cuma sekedar masuk ke dalam orang yang mengenal Tuhan, tapi perlakukan firman Tuhan hanya sebatas seperti hukum saja gitu, hukum-hukum tertulis yang tidak hidup gitu. Nah, yang kita mesti yang jadi itu harus yang keempat, teman-teman. Bagaimana kita harus mengerti firman Tuhan, bagaimana kita harus mengenal firman Tuhan, bagaimana kita harus mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana kita harus mampu melakukannya. Nah, ini syarat yang sekomplit ini yang baru bisa, teman-teman, bisa mendapat mindset yang benar untuk menuju mendapatkan keselamatan akhirat. Itu mindsetnya jadi udah benar gitu ya. Bagaimana harus mengerti akan firman Tuhan dulu, bagaimana harus mengenal firman Tuhan, bagaimana untuk mau mengenal firman, bagaimana mau percaya dulu pertama, mau percaya Tuhan, bagaimana mau percaya, mau mengenal firman Tuhan, bagaimana mau mengerti firman Tuhan, bagaimana mau mampu melakukan firman Tuhan. Jadi kalau cerita mau percaya itu kan bicaranya kemauan, bukan kemampuan. Mau mengenal itu masih bisa kategorinya kemauan, bukan kemampuan. Tapi kalau sudah masuk ke pengertian, teman-teman, firman Tuhan katakan harus punya kemampuan gitu. Untuk melakukan firman Tuhan juga sama, harus punya kemampuan. Jadi kalau kemauan itu dasarnya adalah dari kitanya gitu, respon kitanya mau atau tidak mau gitu. Nah, itu adanya kembali mindset lagi gitu. Nah, adapun kemampuan itu yang kita mengharapkan Roh Tuhan gitu. Roh Tuhan yang harus bisa membuat kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Pagi ini saya cuma ingatkan gitu, teman-teman. Jadi betapa pentingnya mindset ya. Kalau mindset kita sudah salah arah, ya akhirnya kita tidak mencapai apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman-teman. Jadi mindset itu memang bisa dapatkan yang benar itu apabila kita sudah mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Tanpa mengenal mengerti akan firman Tuhan, ini rasanya mindset kita tidak pernah akan bisa benar, teman-teman. Akhirnya khawatirkan jangan sampai menjadi orang ateis, orang yang tidak percaya dan tidak mengenal firman Tuhan sama sekali. Tapi juga jangan sampai menjadi orang yang hanya punya keyakinan, yaitu orang rohani yang duniawi tadi. Dan juga jangan sampai hanya orang yang mengenal firman Tuhan tapi tidak dari dihidupkan gitu ya, hanya dijadikan, ya akhirnya ujungnya orang-orang seperti ini yang tidak menghidupkan firman itu jadi liturgis banget, teman-teman, protokoler banget gitu. Roh Tuhannya nggak bisa hidup gitu. Nah, yang Tuhan ingin kembali lagi yang keempat, bagaimana mengenal, mau percaya Tuhan, bagaimana mau mengenal firman Tuhan, bagaimana mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini mindset ini yang benar yang akan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.